hanya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis padanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi Selesai roti." berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Taurat mencobai Yesus, katanya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, Mereka tidak mempunyai. ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan. Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Katakan melawan Tuanku Apa di yang tengah-tengah kau baca kaum di Israel. sana?" Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang. Dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang. Dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat darah Israel terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjanjilah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Dan ia berfirman, pukullah hulut yang negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebagai Dewan Yuri yang objektif tanpa melihat siapa, tetapi yakinlah bahwa ada pernyataan dari orang bijak bilang, tiada pesilat yang mau juara 2. Tiada pembaca kitab suci yang mau jadi juara 2. Semuanya hebat semua. Kita tepuk tangan untuk kesuksesan kita hari ini. Bahwa
semua bisa baca sampai habis. Saya tadi berpikir jangan sampai ada yang tidak menyelesaikan bacaannya. Ternyata menyelesaikan semua dan bisa dibacakan ketika ada tanggungan di basis atau lingkungan maupun di gereja. Tentu ada yang berada di kelas atas, sedang, dan di bawah. Itu wajar, optimis. Tapi saya sangat bangga karena lingkungan ini sangat agresif dengan program-program gereja. Maka saya punya keyakinan bahwa pasti sudah dekat dengan Tuhan. Kami yang belum mungkin masih ada di belakang. Itu keyakinan saya. Keberanian yang sesungguhnya ada di lingkungan ini sudah dimulai dari anak-anak SMP atau yang tadi OMK yang setinggi Ropo Mamu ada tadi mewakili, ibu-ibu muda ada, Ibu Ningsi mereka levelnya Ibu Jari, bapak-bapak, bahkan ada senior kami punya juga ada Bapak Ferdi, luar biasa. Masih ya, saya belum menentukan itu karena ada 3 dewan juri, tetapi mereka seumur begitu tuh masih dekat dengan kegiatan-kegiatan begitu. Ada yang sudah berakhir, sudah kamu orang muda saja. Tetapi Bapak Ferdi mau tunjukkan bahwa sebaiknya begini, kita orang tua di depan, baru adik-adik, anak-anak, Tio mereka bisa ikut. Tio toh? Kembar itu. Tio juga bersyukur karena Tia tidak ikut tapi engkau ikut. Iya. Itu mama kecil Bu Ana. Tapi bukan saya menilainya begitu. Itu tidak objektif. Saya mau jadi juri yang berwibawa. Sehingga sebentar lagi ada keputusan Dewan Juri kami 3 sementara direkap oleh Pak Fian. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku bisa menerima hasil keputusan Dewan ini. Dan kami mengharapkan penilaian kami ini menjadi ukuran untuk menjadi juri ke depan. Mungkin kali berikut Pak Kehuan bisa undang kami lagi. Daripada kami tidur-tidur saja. Tadi hampir kelabakan tidur. Tetapi malaikat satu datang jemput. Jadi itu saya sangat senang. Walaupun saya kaget, tapi saya senang bahwa ini panggilan Tuhan datang untuk melayani sesama di lingkungan rumah kencana. Dan saya akan ceritakan di mana saja itu tuh. Begitu. Mungkin hanya itu saja, luar biasa lingkungan kencana. Melaksanakan kegiatan lomba membaca kitab suci. Ini adalah hal yang sangat baik karena selain kita membaca, kita juga mewartakan sabda Tuhan. Saya dipercayakan oleh Pak Marianus untuk menjadi juri, itu terima kasih banyak. Karena mungkin sepak terjang saya keluar dari biara, jadi mungkin dipakai. Saya satu angkatan dengan satu teman, Dian Songgur di sini rupanya. Itu kami angkatan 9 Hokeng sama-sama. Tapi yang bertahan sampai frater kami ada 2 orang. Saya dan Pak Stanis Kapo punya anak. Saya keluar tahun lalu di tempat top, sudah top tapi saya keluar. Terus teman saya Alan Lelang Wayan, Stanis Kapo punya anak, dia top di Suradikara habis, setelah itu keluar. Sekarang sudah mengajar di Lebatukan, saya di Semansa. Baik, berdasarkan keputusan dan hasil penilaian Dewan Juri, langsung saja saya membacakan kejuaraan per kategori dengan total poin yang diperoleh. Untuk kategori dewasa putra
juara 4 dengan skor 236 dengan nomor undian 3 Laurentius Pati. Juara 3 dengan nomor undian 1 atas nama Gregorius Luon. Juara 2 dengan nomor undian 4 dengan total 271 atas nama Yohanes Mamun. Yang berhasil menduduki peringkat pertama dengan nomor undian 2 memperoleh poin 283 atas nama Ferdinandus Kala. Kita berikan tepuk tangan. Juara kategori dewasa putri yang menduduki posisi 4 dengan skor 263 nomor undian 1 Mariana Ningsi. Yang menduduki posisi 3 dengan total skor 266 dengan nomor undian 3 Margareta Batauna. Yang menduduki posisi 2 dengan skor 282 dengan nomor undian 2 Justina Jaji. Yang berhasil menduduki peringkat pertama dengan skor 287 nomor undian 4 Yuliana Jari. Kategori OMK Putra ada 2 peserta, juara 1 dan juara 2 yang menduduki posisi 2 nomor undian 1 Yosef Lucius yang menduduki peringkat pertama dengan skor 284 Athanasius Auratu. Kita berikan tepukan tangan. Pada kategori OMK Putri yang menduduki posisi 4 dengan total skor 271 nomor undian 2 Francisca Lemau. Serta yang menduduki posisi 3 peringkat ketiga dengan nomor undian 274 nomor undian 4 Priscilla Andin Balawelin. Peringkat 2 dengan total skor 277 dengan nomor undian 3 Natalia Desi Susanti. Yang berhasil menduduki peringkat pertama dengan total skor 288 Olimpa Welin Pegan. Demikian hasil keputusan dan penilaian Dewan Juri. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Saya coba berikan masukan sedikit berdasarkan pengalaman supaya adik-adik pergi lomba di paroki bisa ada tambahan-tambahan sedikit. Nah, kami di kampus kami sering belajar bahwa semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Karangan, ada yang biasa bilang karangan, ada yang bilang tulisan. Baiknya itu kita pakai tulisan. Kalau pakai karangan nanti orang pikir dia karang-karang saja tuh. Jangan sampai. Injil Yesus Kristus jauh banyak variasi. Karena tergantung setiap orang punya cara mengimani Tuhan dan mengimani kitab suci. Itu ada cara. Tapi baik kita pakai tulisan. Semoga Tuhan beserta kita. Atau biasanya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Itu ada yang sering komentar Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, berarti kami juga sama dengan roh. Kan bisa secara logika dalam Injilnya orang bisa pertanyakan seperti itu. Jadi kalau kita umat, semoga Tuhan beserta kita. Kalau Romo, dia bisa pakai Tuhan bersamamu karena dia adalah alter Christi, wakil Kristus.
ketika dia sudah menerima urapan imamat, dia adalah wakil Kristus. Dia tidak masalah. Nah, yang berikut, cara memegang Alkitab tadi. Itu kita pegangnya seperti ini. Dia berdiri seperti ini. Tidak sorong. Karena kita mau menunjukkan kitab suci tadi. Jadi di posisinya berdiri menghadap ke depan. Sama halnya kita memegang salib. Tidak pernah kita pegang salib itu begini. Pasti begini. Sama. Terus kita hormat juga, tidak hanya asal hormat, maju ke depan. Nah, itu bukan hormat. Itu bukan hormat terhadap barang-barang kudus. Bisa lebih tulus lagi. Tangan. Nah, itu yang baik. Terus kita umat membaca kitab suci, jangan ikut contohnya para imam. Imam mereka kadang-kadang mereka baca mereka begini saja. Tangan di sini. Nah, santai. Ya itu imam tidak berani ada yang komentar. Kadang-kadang kita umat boleh ikut. Kita tetap berdiri lurus, tidak ada miring-miring kiri, miring kanan, itu tidak ada. Berdiri lurus. Membaca firman Tuhan itu seperti kita mengajak orang untuk mendalami kisah itu. Bukan kita baca tak atau monoton saja. Tapi kita berusaha membuat orang benar-benar masuk atau terlibat di dalam situasi kehidupan zaman itu. Mengajak orang benar-benar mendalami. Supaya orang bisa benar-benar mengerti, benar-benar berada dalam situasi tersebut. Kadang-kadang ada yang baca itu, para frater atau para romo, ada yang baca dengan suaranya berbeda. Ketika sebagai narator dalam situ, beda dengan suaranya Yesus yang disampaikan dalam itu. Bagaimana cara kita membuat orang benar-benar menikmati dan benar-benar ada dalam situasi pada zaman itu. Itu yang orang bilang kita membacakan firman. Mungkin hanya itu saja. Yang lain-lainnya tadi sudah bagus, intonasi sudah baik. Tolong perhatikan lagi dengan tanda bacanya. Jangan pernah, dulu kami pernah lomba di seminari. Ada teman orang Solor. Karena sudah kangaranga, dia tahu lagi. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Harus gitu. Dia baca sudah tersalah karena kami lain pakai kitab yang besar, dia masih pakai kitab Alkitab Injil yang hadiah dari SD itu kecil. Karena kami ujian praktek bukan lomba ujian praktek dengan Romo Silu. Jadi orang-orang banyak berbondong, dia sudah koma tuh. Kan harusnya orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dia banyak orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ah, seperti itu. Tolong perhatikan baik-baik tanda bacanya. Hanya ini saja, sekian dan terima kasih.